Kita lanjutkan kuliah AMS kita. Kita sampai video yang kedua. Kita minta tinta dulu. Oke, kita lihat pada video yang pertama kita bahas pengantar, kemudian materi apa yang akan kita bahas di kuliah ini. Materi kita akan bahas pertama konsep elemen volume dan waktu, yang kedua konsep elemen distribusi populasi, yang ketiga method of average, yang keempat Monte Carlo simulation, yang kelima aplikasi untuk serbuk, 6 perhitungan dengan ketidakpastian, 7 analisis sistem, 8 optimasi sistem. Kita mulai dengan yang pertama, konsep elemen volume dan waktu. Konsep elemen volume dan waktu ya, strip waktu. Jadi kita beri angka Romawi 1 saja. Oke. Kita bahas yang A dulu. Konsep elemen volume. Ini terpakai untuk kasus-kasus dengan atau proses yang variabelnya adalah posisi. Jadi termasuk golongan position dependent problems. Konsep ini sudah sangat banyak dipelajari, bahkan sangat intensif di kuliah S1 Teknik Kimia. Oleh karena itu saya tidak akan bahas itu secara detail, hanya saya review singkat sekali. Langsung ke kasus saja. Yaitu misalnya kita tinjau aliran dalam pipa. Kasus 1, aliran dalam pipa. Jadi mungkin kuliah AMS ini kita jalankan dengan sebagian hanya menunjukkan contoh-contoh aplikasi saja atau contoh-contoh kasus, dengan harapan dengan melihat sejumlah contoh kasus tadi, konsep yang ingin disampaikan bisa tertangkap esensinya. Jadi aliran dalam pipa. Jadi kalau kita ingat rumus aliran dalam pipa atau debit aliran dalam pipa, itu rumusnya apa? Q volume per waktu adalah sama dengan luas tampang pipa, jadi A kali V. A adalah luas tampang aliran atau pipa. Dan V ini apa? Ini kecepatan aliran dalam pipa.
Nah, ini selalu kita pakai di pelajaran transportasi fluida, mungkin di persamaan Bernoulli dan sebagainya. Atau di kuliah OTK 1 atau aliran fluida selalu kita pakai Q, debit sama dengan luas kali kecepatan aliran. Tapi sebenarnya ini pendekatan yang sangat kasar. Kecepatan aliran dalam pipa dalam ini dianggap apa? Dianggap seragam. Karena sebenarnya kecepatan aliran dalam pipa itu seragam enggak tuh? Jelas enggak ya. Yang di tengah tentunya lebih cepat daripada yang di dinding ya. Dekat dinding itu lambat. Yang di tengah pipa relatif lebih cepat. Lalu kalau rumus ini Q sama dengan A kali V itu V-nya V yang mana? Yang di tengah apa yang di tepi atau yang di agak ke tengah sedikit di mana? Nah, itu sebenarnya nggak jelas. Tapi itu dianggap apa? Kalau di pelajaran unit operation kita anggap apa? Bahwa kecepatan aliran dianggap seragam. Jadi pada pendekatan ini, walaupun ini pendekatan sangat populer ya, kecepatan aliran dalam pipa dianggap seragam. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena di tengah jelas lebih cepat daripada yang di tepi. Bagaimana pendekatan yang lebih teliti? Nah, misalnya ada cairan mengalir lewat pipa yang jari-jarinya R sama dengan 0,5 cm misalnya. Lalu kecepatan aliran V arah Z, kalau radial itu R arahnya Z, satuannya adalah dalam itu nanti satuannya nanti saja VZ gitu saja, nanti satuannya kita pilih di persamaan saja kita sebutkan aliran VZ mengikuti merupakan fungsi posisi dengan persamaan PZ misalnya 20 1 - 4 R kuadrat. Ini jabarannya kayak gini, ini ada di proses transfer ya. VZ sama dengan 1 - 4 R kuadrat. Nah, sekarang ini VZ adalah cm per sekon. Satuannya kita tulis di sini saja. R-nya adalah cm. Ini apa ini? Jarak dari sumbu pipa. Lalu pertanyaannya adalah
berapa debit aliran dalam pipa ini? Atau ingin dicari debit aliran dalam pipa dalam sentimeter kubik per sekon. Ini problemnya lalu pakai kecepatan yang mana? Yang di tengah atau yang di tepi atau yang di pada R berapa ya? Nah, rumus analisis ya. Ini rumus Q dengan A kali V tidak bisa langsung dipakai karena V-nya BZ tidak seragam. Maka pendekatan yang biasa dipakai adalah luasan tampang pipa dibagi menjadi elemen-elemen yang kecepatannya dapat dianggap seragam. Jadi kita bagi menjadi bagian kecil elemen sedemikian sehingga pada tiap elemen itu kecepatannya dapat dianggap seragam. Nah, ini termasuk konsep elemen volume. Walaupun sebenarnya ini apa? Artinya elemen luas ya, karena yang dibagi luas. Jadi elemen volume itu bisa direduksi kasus khusus menjadi elemen luas, bisa juga direduksi menjadi elemen panjang. Kalau distribusinya tergantung situasinya. Nah, kalau ini bisa direduksi menjadi elemen luas. Nah, kita harus mencari elemen luas dalam pipa yang kecepatannya dapat dianggap seragam sehingga rumus bisa dipakai. Nah, pada elemen tersebut rumus bisa dipakai karena relatif ini kecepatan mendekati seragam. Rumus tadi bisa dipakai kalau kecepatannya seragam. Nah, sekarang gimana? Ini ada pipa, jari-jarinya R adalah 0,5 cm. Kita bagi-bagi, ya ini yang ingat, yang tengah ini kecepatannya tinggi, yang tepi itu kecepatannya lambat. Ingat bahwa VZ fungsi R, jadi VZ sama dengan 20 1 min 4 R kuadrat. Jadi kalau R-nya sama, ini terlihat dari distribusi itu, B-nya mesti sama. Jadi tempat yang kecepatannya sama adalah yang R-nya sama. Jadi elemen volumenya kira-kira gimana? Tempat yang R-nya sama dari pusat atau sumbu pipa. Jadi kira-kira ini ya. Misalnya posisi ini adalah R kecil, lalu ini
adalah DR. Jadi ditinjau elemen luas yang berjarak R dari sumbu pipa dan tebalnya atau lebarnya ya DR, dengan catatan DR mendekati 0. Nah, karena DR mendekati 0, kecepatan pada elemen tersebut praktis seragam, sehingga kalau kecepatan sudah dianggap seragam, sehingga rumus bisa dipakai. Sehingga rumusnya sekarang gimana? Q sama dengan A kali kecepatan. Q untuk seluruh pipa Q, kalau pada bagian itu saja namanya dQ. Untuk tebal DR itu debitnya dQ. Sama dengan A, pada bagian itu elemen itu namanya dA, bagian kecil dari luas total A, bagian kecil dA kali kecepatannya VZ. Ini debit di elemen, ini luas elemen. Oke, sekarang kita sederhanakan DA. Luas bagian itu berapa ya? Itu kan bentuknya seperti pita. Pita yang lebarnya DR, panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Nah, kalau luas pita itu maksudnya adalah lebar pita kali panjang pita. Lebar pitanya DR, panjang pipanya keliling, yaitu 2πr. Jadi luasnya adalah 2πr, itu kelilingnya, kali DR, itu lebar pitanya, kali VZ. Nah, oke, kita pindah ke sana, ke halaman berikutnya. Dengan 2πr VZ DR. Gini. Nah, kita masukkan 2πr VZ tadi apa? 21 min 4R kuadrat DR. Nah, sekarang kita integralkan, bisa ketemu debitnya ini. Kiri dan kanan diintegralkan. Ini 40π kita keluarkan. Integral ini R min 4R pangkat 3 DR. Ini tinggal manipulasi aljabar dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R. Ini pada R sama dengan 0 itu maknanya di pusat saja, berarti G-nya 0. Nah, kalau G-nya pada R sama dengan R besar total, itu menjadi G yang dicari. Sehingga ruas kiri menjadi G yang dicari 40π kali
integral ini berapa ini? R kuadrat per 2 min 4 per 4 R pangkat 4. Jadi R pangkat 4 ya. Batasnya R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar atau 0,5. Ini tinggal dihitung. 40 pi adalah 0,5 kuadrat per 2 min 0,5 pangkat 4 min 0 plus 0. Ini akan menghasilkan 1/8. Ini 1/16 kalau salah. 8 kali 2 ya, atau 4 kali 4. 1/16. Jadi ini adalah 1/8 dikurangi 1/16, ketemunya 1/16. Jadi ketemunya 40/16. Itu adalah 5/2 atau 2,5 pi cm kubik per sekon. Itu G-nya. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 7,854 cm kubik per sekon. Ini adalah debitnya. Nah, ini adalah teknik menggunakan elemen luas. Sekarang kita bisa menghitung kecepatan rata-ratanya lalu berapa ini? Rata seluruh pipa ini atau diberi simbol VZ rata itu biasanya digaris simbol begini. Berapa? Ya tinggal gampang saja. VZ rata sama dengan debit dibagi luas tampang. Debitnya ketemunya 2,5 pi. Luas tampangnya pipa itu adalah pi R kuadrat. R-nya 0,5 kuadrat. Pi-nya hilang. 2,5 bagi kali 4 berarti 10 pi. Sentimeter, pi-nya hilang. Pi-nya hilang. cm per sekon. Itu kecepatan ratanya. Karena kalau kita ingin cari berikutnya, misalnya kecepatan maksimumnya berapa ya? Maksimum. Ini diberi simbol VZ max. Berapa ya? Nah, kalau dibayangkan prosesnya, yang maksimum itu terjadi di mana toh? Yang di tepi itu lambat karena gesekan dinding pipa, di tengah itu cepat. Jadi yang paling cepat adalah yang paling jauh dari dinding pipa. Jadi jawabannya ini terjadi pada pusat tampangnya atau pada sumbu pipa. R sama dengan 0. Jadi tinggal VZ max adalah VZ pada R sama dengan 0. Nah, artinya 21 min 4 R kuadrat, ini VZ-nya pada R sama dengan 0. Itu adalah 21
cm per sekon. Lalu pada kasus ini bisa disimpulkan apa? Bahwa kecepatan maksimum tadi kecepatan maksimum 20, sedangkan kecepatan rata berapa? 10. Jadi jika mempunyai distribusi kecepatan sejenis ini, bentuknya mirip, maka kecepatan aliran rata dalam pipa VZ rata adalah berapa? Separuh dari VZ max. Tapi itu harus distribusinya harus pangkat 2 seperti tadi. Coba lihat di proses transfer akan seperti itu. Nah, pada problem ini kelihatan kita membahas korelasi antara skala mikro dan skala makro, alias multiskala. Apa skala mikro kita pada kasus ini dan apa skala makro kita? Yaitu elemen luas, ya. Nah, elemen makronya, skala makronya adalah seluruh luas tampang pipa atau luasan tampang kita pakai pendekatan elemen luas, bagian dari elemen volume gitu ya. Oke, itu contoh yang sederhana. Sekarang kasus berikutnya. Tadi kasus apa tadi? Nomor atau pakai hanya kasus saja? Oh, contoh saja. Contoh lain. Contoh lain. Misalnya bola dengan kadar air tidak seragam. Misalnya bola padat atau suatu jari-jari R sama dengan 2 cm katakanlah mengandung air dengan kadar air tidak seragam. Saya mula-mula basah, dikeringkan. Mestinya yang tepi sudah agak kering, yang tengah masih basah. Jadi kadar airnya tidak seragam. Nah, misalnya hubungan kadar air atau hubungan atau korelasi C air dalam gram per volume dengan jarak dari pusat bola, itu simbolnya R, satuannya cm,
mengikuti persamaan C 0,3 1 min 0,25 R kuadrat. Ini. Lalu ingin dicari massa air total yang ada di dalam bola. Analisis. Rumus kadar itu adalah C massa per volume total, atau massa sama dengan V atau C kali V ya. C kali V. Nah, rumus tersebut berlaku jika apa? Kadar air seragam. Sedangkan kasus kita kadar airnya tidak seragam. Nah, sekarang problemnya bagaimana jika kadar air tidak seragam. Oke. Nah, seperti tadi pikirannya, kalau tadi luas tampang dibagi menjadi elemen-elemen kecil, sekarang ini juga bola dibagi elemen-elemen volume kecil sedemikian sehingga kadar pada elemen dapat dianggap seragam, sehingga rumus bisa dipakai pada elemen tersebut. Nah, sekarang baginya gimana? Bagaimana kita membagi bola itu menjadi elemen-elemen volume sedemikian sehingga kadar air dalam elemen tadi dapat dianggap seragam. Nah, sekarang kita lihat persamaannya tadi, kadar air itu fungsi dari jarak dari pusat bola. Jadi kalau kita ambil posisi-posisi yang jaraknya dari pusat bola dapat dianggap sama, maka kadar airnya dapat dianggap seragam. Sekali lagi, kadar air fungsi jarak dari pusat bola, sehingga kalau kita ambil posisi-posisi yang jaraknya dari pusat bola praktis dapat dianggap sama, maka kadarnya dapat dianggap sama juga. Nah, gimana gambarnya? Tempat-tempat yang
mempunyai jarak sama dari sumbu, atau bukan sumbu kalau ini, pusat bola. Nah, kita lihat. Misalnya ini bolanya, jari-jari R, tadi pipa, luas tambang pipa, lingkaran, bukan lingkaran, tapi pipa, luas tambang pipa tadi. Kalau ini bola ini ya. Nah, kita cari tempat yang jaraknya dari pusat ini praktis dapat dianggap sama. Ya, kita buat begini. Ada semacam selimut itu, irisan. Wah, kalau irisan padat gini sulit ya. Tapi ini yang dibayangkan bisa, ini hanya imajinasi. Ini adalah R, kemudian jarak ini, tebal ini adalah DR. Jadi ditinjau elemen bola pada jarak R dari pusat bola dan tebalnya DR, dengan catatan DR mendekati 0. Oke, seperti tadi. Kemudian karena DR mendekati 0, kadar air dalam elemen itu elemen volume ya. Lebih jelas, elemen volume bola. Dalam elemen volume dapat dianggap seragam, sehingga rumus dapat dipakai. Oke, nah sekarang rumusnya gimana tadi? Atau misal tadi M massa total sama dengan C kali V. Nah, kalau pada elemen itu berarti apa? Massa di dalam elemen bukan M tapi dm, sama dengan C dV. Massa air dalam elemen. Ini adalah volume dari elemen. Oke. Kita tulis C kali volume. Nah, sekarang volumenya ini gimana ini volumenya? Itu kan dibayangkan lapisan tipis. Kalau kita menghitung volume lapisan tipis, karpet misalnya, volume karpet itu berapa ya? Volume karpet sama dengan apa? Luas karpet kali tebal karpetnya. Misalnya gitu ya. Lembaran itu volumenya berapa, itu adalah sama dengan luasnya kali tebalnya. Nah, sekarang tebalnya berapa ini? Tebal karpet kita ini. Tebal karpet kita adalah DR. Luas karpet kita berapa? Luas apa ini? Selimut bola atau ini? Luas bola, luas permukaan bola ya. Luas bola itu apa? 4 pi R kuadrat. Jadi luas karpet kita adalah 4 pi R kuadrat, tebal karpet kita adalah DR.
Berarti volume karpet kita adalah 4πr kuadrat kali dr. Jadi bisa kita tulis dv itu adalah 4πr kuadrat kali dr. Jadi C, nah ini praktis sudah ketemu ini sekarang. dm sama dengan C kali 4πr kuadrat dr. Nah, tinggal manipulasi aljabar. C-nya sudah ada fungsinya tadi. C tadi apa? 0,3 min 0,3 1 min 0,25 R kuadrat. Tinggal kita masukkan aja di sana tadi. Tinggal C dimasukkan di persamaan tadi. Nih, dm sama dengan 4πr kuadrat. Atau kita sederhanakan dulu. dm 4πr kuadrat C dr ya. C-nya tadi ada persamaannya. Tinggal dimasukkan saja di sini. dm 4πr kuadrat, C-nya adalah 0,3 1 min 0,25 R kuadrat dr. Ini jadi disederhanakan dm 0,3 kali B ini berarti 0,3 R kuadrat, ini berarti 0,3 kali 4, berarti berapa ini? 0,3 kali 4 1,2 ya. 1,2 pi tinggal R kuadrat kali itu berarti menjadi R kuadrat min 0,25 R pangkat 4 dr. Nah, sudah ketemu, kita integralkan saja. Dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan R bola. Nah, kalau di pusat bola saja maka M-nya mestinya 0. Sampai M seluruhnya adalah M yang dicari. Sehingga diperoleh M sama dengan 1,2 pi kali R pangkat 3/3 min ini 1/4 bagi 6, 4 lagi 1/16 ya. 1/5. 1/4 ini 1/5. Berarti 1/20 R pangkat 5. Ini R pangkat 5/20. Oh, tadi masih harus ada yang nolnya ya. Kalau diisi 0 berarti ini min 0 plus 0. Oh, belum, ini belum dimasukkan datanya. Ya, ini tinggal permainan aljabar saja. Tinggal mudah. R sama dengan 0 sampai R sama dengan R besar. R besarnya adalah 2 cm. Jadi M sama dengan berapa? 1,2 pi kali 2 pangkat 3 8/3 min 2 pangkat 5 itu 8 kali 4 32/20.
Ini berapa ini? 1,2. Ini kalau dijadikan per 20, ini per 15, berapa ya? 1,2 kali 16, 8/3. Kalau ini bagi 32 per 20 itu adalah dibagi 4 dulu, 8/5. 8/5 di per 15, 3/15. Oke, silahkan dicoba sendiri. Coba kalau misalnya ini, kalau tidak salah ini hasilnya pi kali 1,2 kali 16. Tapi coba dihitung lagi per 15. Jadi M akan sama dengan 1,28 pi gram ya. Atau kalau dihitung dengan kalkulator ini ketemunya 4,021 gram. Itu adalah massa total air dalam bola. Kita tadi massa air total dalam bola. Sekarang kalau kita ingin cari berapa kadar ratanya, bisa saja kadar rata dalam bola kita sebut saja C rata. Nah, gampang saja, C rata mestinya sama dengan apa? Massa total dibagi volume total. Volume total apa? 4/3 pi R⁻3. M-nya adalah, sudah dihitung tadi berapa M-nya? 1,28 pi dibagi 4/3 pi kali 2/3. Ini kalau dihitung, nah silakan dicoba sendiri ya, 0,12 gram per centimeter kubik. Jadi kadar ratanya 0,12. Kalau kita bandingkan kadar air maksimum, dalam bola atau C max ya, berapa? Ini kalau dilihat ini persamaan tadi, coba direnungkan, itu akan R-nya makin besar, maka C-nya akan makin kecil. Jadi konsentrasi maksimum terjadi pada R sama dengan 0 di pusat bola. Bayangkan ya, kalau dikeringkan, yang kering dulu yang dari luar, yang tengah lambat kan, harus mendifusi dulu. Jadi yang paling lambat keringnya adalah yang tengah, jadi kadar airnya yang paling tinggi yang di tengah. Jadi dari bentuk matematiknya bisa kelihatan, oh di tengah paling tinggi. Kalau dari nalar ya tadi terjadi di pusat bola. Jadi C max adalah C pada R sama dengan 0. C-nya tadi 0,3 kali 1 min 0,25 R⁻4 ya. Di tempat R sama dengan 0. Betul, samakan 4, kita cek persamaannya tadi. Oh, bukan 25 ya.
saya salah ini. R pangkat 4 saya tulisnya soal harusnya ini. Empat. Ya. R pangkat 4. Oke, berarti ini adalah, jangan-jangan di sini salah. Oh betul, R pangkat 4. R pangkat 4, R-nya sama dengan 0, berarti 0,3 gram per cm kubik. Jadi terlihat apa? C rata itu sama dengan berapa? 0,12 C rata. C maksimumnya adalah 0,3 C max ya. Jadi C rata ternyata sama dengan 0,4 C max. Nah, ini saya hitung kenapa tuh? Saya ingin menunjukkan bahwa rata itu tidak halus selalu sama dengan terendah tertinggi bagi 2 ya. Jadi pesan penting bahwa rata belum tentu sama dengan nilai terendah ya ditambah nilai tertinggi dibagi 2 ya. Nilai tertingginya kan ini 0,3, terendahnya berapa? 0 ya. Kalau R-nya di paling tingginya adalah di R sama dengan 0, yaitu C max, yaitu 0,3. Yang terkecilnya berapa? Pada R sama dengan R besar 2 cm, kalau saya hitung ketemunya 0 tadi. Jadi yang kecil-kecil, paling tengah itu 0,3 maksimum. Paling kecil di permukaan itu, kalau itu terhitung 0. Jadi 0 dan 0,3 kalau di rata-rata 0,15. Ternyata rata-ratanya tidak 0,15 tapi 0,12. Jadi pendapat bahwa rata selalu sama dengan nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2 itu jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus dipakai integral ya. Oke, sekarang PR saja. PR, saudara sudah belajar konsep bukan belajar, review konsep elemen volume. Sekarang bagaimana jika padatan berbentuk silinder, jari-jari R sama dengan 2 cm dan panjangnya L sama dengan misalnya 100 cm. Distribusi kecepatan, distribusi kadar air pakai yang seperti tadi aja. Lain ini 0,3 aja. Sama 0,3-nya 1 min 0, kita ganti angkanya aja. R pangkat 3. Jadi dengan C dalam sama tadi gram per cm kubik dan R jarak
dari sumbu silinder dalam sentimeter. Oke. Terus silahkan dicari tadi ingin dicari massa air total, dicari massa air total dalam silinder, kemudian kadar air rata, dan kadar air maksimum dan minimum dalam silinder. Oke, ini adalah PR Anda, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di Google Drive nanti, biar Pak Tika yang menyediakan Google Drive-nya, silakan PR-nya dikumpulkan di sana. Nah, kalau perlu nanti pada video berikutnya kita bahas jawabannya. Oke, kita akhiri video yang kedua. Kita sudah bahas apa tadi? Konsep elemen volume, review konsep elemen volume. Dan berikutnya kita akan bahas bagaimana kalau kita berjumpa dengan bukan elemen volume tapi elemen waktu. Oke, terima kasih.